Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya sering berbagi informasi seputar asam lambung, GERD dan juga anxiety juga ya. Jadi yang saya bahas di video kali ini atau di video saya sebelumnya itu adalah asam lambung, GERD, anxiety sesuai yang saya rasakan dan kalau saya sih ya termasuk dalam kategori gastritis kronis atau mah kronis ya. Karena saya merasa ya asam lambung, GERD itu sama, tapi gastritis dan mah itu juga sama dan itu berbeda ya. Asam lambung dan gastritis itu beda ya. GERD dan gastritis itu beda, GERD dan mah itu juga beda. Karena asam lambung atau GERD itu dimana cairan asam lambung kita berlebihan sampai melemahkan otot esofagus kita ya. Jadi nanti kalau memang benar-benar GERD atau asam lambung kita yang berlebihan itu bisa membuat katup esofagusnya itu melemah dan akhirnya cairan asam lambungnya itu mudah naik gitu ya, mudah naik ke kerongkongan yang mengakibatkan dada panas, terus sesak ya. Sesak sama nafas berat itu beda. Biasanya kalau yang GERD itu sesak nafas ya, sesak nafas. Kalian harus bisa bedain ya, bedain mana yang asam lambung GERD, mana yang gastritis atau mah ya. Mah yang kronis tentunya ya, yang lama nggak sembuh-sembuh itu bisa juga disebut dengan kronis ya. Lama tidak sembuh-sembuh bisa disebut juga dengan kronis gitu ya. Kalian harus paham. Kalau yang namanya mah biasa itu biasanya ya 1 hari, 2 hari, 3 hari udah ya, udah kelar. Kalau yang namanya kronis itu biasanya pelan-pelan dulu ya. Dari awal kita sakit itu pelan-pelan dulu. Bahkan saya pun awal saya sakit kan saya sakitnya gastritis kronis ya. Awal saya sakit itu tidak perut yang sakit ya. Jadi seperti apa ya? Seperti angin duduk itu rasanya, dan di situ saya juga merasakan yang namanya nggak enak badan, terus mules-mules juga, tapi di perut itu nggak ngerasa perih, itu enggak ya. Yang saya rasakan pertama itu begitu ya. Oke, jadi saya ingin membahas sedikit tentang asam lambung, GERD, anxiety ya, tentang masalah ketakutan ya. Ketakutan yang tidak biasa itu bisa menjadikan kita itu susah sembuh ya, susah sembuh kalau kita tidak melatih. Kalau kita terus mengurung diri di dalam rumah, bisa dikatakan itu mager ya, itu kita tidak pernah terkena udara luar, tidak pernah terkena sinar matahari ya. Bahkan kita pun tidak ada kegiatan olahraga, tidak ada aktivitasnya gitu ya. Karena aktivitas untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety itu harus ya, bukan aktivitas sih, harus ada gerak gitu ya. Menurut saya gitu. Dan selama saya sakit ya, sampai sekarang pun saya memang belum 100% sembuh total, tapi setidaknya saya sudah jauh sekali lebih baik daripada dulu ya. Dulu saya nggak bisa ngomong kayak gini tuh, nggak bisa, buat keluar aja nggak bisa ya, susah. Bisa tapi susah ya dulu ya. Buat naik motor itu rasanya kayak mau jatuh, tapi saya masih bisa naik motor ya waktu saya masih parah-parahnya ya. Karena ya mungkin kepepet, karena saya ingin berobat ke apa itu orang pintar atau paranormal, saya paksakan buat naik motor ya, padahal itu rasanya kayak mau jatuh saya, bener ya. Nah itulah perjuangan penderita asam lambung, GERD, anxiety ya. Jadi ya perjuangannya memang begitu ya. Sampai sekarang ini saya sudah lama sekali ya tidak berobat ke dokter tentang asam lambung atau berobat ke apa itu, ke paranormal atau orang pintar tentang sakit gastritis saya ya. Jadi saya udah nggak pernah. Soalnya apa? Soalnya saya waktu awal-awal dulu ya, saya terus ke dokter dan nggak ada hasil, malah tambah nggak karuan. Itu bener, mungkin karena obatnya nggak cocok ke saya. Terus saya ke paranormal atau ke orang pintar juga masih sama saja. Ke tukang pijit pun juga sama saja. Nah, di situ saya memutuskan untuk ya udahlah saya pelajari sendiri,
karena rasanya memang nggak karuan, udah seperti rasanya seperti nggak kuat gitu ya. Rasanya saya itu gini, wah ini saya nggak kuat, ini saya kalau nggak kuat bisa 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 nggak tahu ya nasib saya gimana, karena rasanya pasti gini, saya itu merasa saya itu udah nggak kuat lagi gitu ya, yang saya rasakan waktu itu ya. Jadi untuk masalah ketakutan atau kita itu kalau kita nurutin apa kata diri kita sendiri ya, meskipun kita masih parah-parahnya misalnya kita nurutin ketakutan, kita nurutin maunya diri kita itu pengennya rebahan terus, bener gak? Pengennya itu rebahan terus. Gimana kita itu mau ada aktivitas, gimana ada mau ada keringat yang keluar, nah itu kan kita harus dipertimbangkan lagi ya. Untuk kita misal ada teman yang sekarang ini masih rebahan terus, susah untuk buat aktivitas, coba kalian meskipun tidak aktivitas, kalian jalan saja ya, meskipun itu susah, coba buat jalan, buat keluar kena sinar matahari, coba ya, coba. Saya dulu gitu, saya dulu takut dengan di luar rumah itu, saya takut nggak bisa keluar, saya nggak bisa keluar, susah untuk keluar, meskipun keluarga atau istri saya atau orang tua saya juga nyuruh untuk keluar ya, jalan-jalan atau apalah ya, refreshing. Saya itu meskipun sering kali saya dibilang begitu atau disuruh begitu, tapi saya rasanya berat sekali ya, ya memang susah sih ya. Jadi saya ngomong di sini, saya juga pernah ngerasain ya, kalau kita mager terus atau kita rebahan terus itu nggak akan atau akan lambat gitu ya. Coba kalian mulai sekarang yang sering rebahan ya, mungkin ada teman-teman yang mengira itu saya setiap hari rebahan terus di rumah nggak ngapa-ngapain, itu enggak ya.